Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh karena pemeliharaan dan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada. Pagi hari ini kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Roh Kudus. Engkau nama tinggikan, diagungkan di dalam kehidupan setiap kami. Maka hari ini Tuhan, pagi ini kami datang beribadah kepada Tuhan. Umat kesayangan-Mu, kami datang mengucap syukur. Kami datang percaya janji firman-Mu, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Lebih lagi, kami datang dengan iman, firman Tuhan penuh kuasa. Firman Tuhan membawa berkat, damai, sukacita. Firman Tuhan mengadakan tanda mujizat kuasa bagi orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari segala belenggu, yang kekurangan Tuhan memberkati, berlimpah damai sejahtera, sukacita, penyediaan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Berfirman bagi kami ya Tuhan, urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan yang setia sampai di garis akhir. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, iman percaya. Semua yang disayang Tuhan sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabarnya hari ini saudara? Luar biasa dalam Tuhan Yesus saudara, dan saya dikasihi Tuhan, amin. Siapa yang mengucap syukur hari beribadah pada Tuhan? Siapa yang percaya saudara dan saya pulang diurapi, saudara dan saya pulang terima berkat baru? Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kasih salam lagi kanan kiri saudara dengan senyuman. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati keluarga saudara dan saya dalam berkat perlindungan Tuhan. Senang jumpa dengan saudara pada pagi ini. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini. Dan saudara dan saya pagi hari ini kembali kita mengucap syukur beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Selamat hari pencurahan Roh Kudus. Hari ini adalah hari Pentakosta. Ya saudara, 10 hari setelah hari kenaikan. Saudara dan saya kita mengucap syukur kita ada di tempat ini. Saudara dan saya kita akan menerima kabar baik. Amin. Haleluya. Siapa yang percaya ada kabar baik dalam keluarganya, dalam hidupnya? Katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan pada hari ini saudara. Kita buka Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Satu ayat saja bersama-sama. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Saudara yang bawa buku Alkitab boleh dibuka. Saudara yang lihat dari HP diketik. Saudara yang mau mencatat firman Tuhan silahkan siapkan catatan saudara. Kita baca bersama-sama satu ayat saja. Di layar di depan sudah tersedia. Yang sudah sampai di sana katakan aku pasti diberkati. Amin. Bersama-sama kita baca. 1, 2, iya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Sekali lagi dikatakan di sana, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dengan Roh Allah. Ya mereka, siapa mereka itu? Mereka adalah murid-murid Yesus dan orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Ya bukan hanya murid-muridnya, tapi ada banyak orang sebenarnya saudara yang berada di sekitar murid-murid Yesus maksud saya. Ya penuhlah mereka dengan Roh Allah. Ya Roh Allah yang dicurahkan kepada murid-murid Yesus, kepada orang-orang yang ada di sekitar murid Yesus. Dan mereka Alkitab katakan berbahasa dengan bahasa-bahasa lain yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, jadi mereka menerima karunia Roh Kudus. Ya mereka berbahasa-bahasa yang lain, bahasa yang mereka tidak bisa sebelumnya. Ya saudara, mereka menerima pencurahan Roh Allah, di mana biasanya mereka berbahasa, ya mungkin kalau sehari-hari pada saat itu mereka berbahasa Ibrani atau mereka berbahasa Aram. Ya bahasa Aram adalah bahasa yang biasanya juga dipakai oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus melayani di bumi selama 3,5 tahun kurang lebih, ya bersama dengan murid-muridnya. Dan mereka biasanya sehari-hari menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Alkitab mengatakan saudara,
saudara, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Artinya selain bahasa Ibrani, selain bahasa Aram, ya mereka dihinggapi oleh lidah-lidah api. Kalau saudara lihat di Alkitab saudara, ya saudara lihat di sana Kisah Para Rasul 2, ya judul perikopnya Pentakosta. Katakan sama-sama, Pentakosta. Ya, Pentakosta, hari ini Roh Kudus dicurahkan kepada saudara dan saya. Dan kita patut bersyukur, mengapa? Karena ada berita besar, berita baik yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Dan percayalah, melalui pencurahan Roh Kudus, keluargamu dipulihkan, bisnismu diberkati, usahamu maju, saudara dan saya kita sehat, kita panjang umur, kita diberkati berhasil. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Namun itu semua terjadi ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Allah. Ya, katakan sama-sama dengan saya, dipenuhi. Yes, ya. Kalau saudara, ya contoh kita manusia, ya kalau perut kita dipenuhi dengan makanan yang baik, makanan yang sehat, tentu tubuh kita menjadi sehat. Ya saudara, kalau saudara makan yang baik, makan yang bergizi, ya 4 sehat 5 sempurna, pasti ya pikiran pun jadi baik, ya hidup pun saudara saya percaya ya lebih positif, lebih sehat. Sudah makan pagi? Belumnya kompak banget ya. Oke, ya saudara, setelah ini makan pagi, kita makan firman Tuhan dulu ya saudara ya. Dipenuhi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri tema filled with the Holy Spirit. Sekali lagi, filled with the Holy Spirit, Pentecost, atau dipenuhi kuasa Roh Kudus. Dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sama seperti murid-murid Yesus. Sehingga mereka berbahasa bahasa lain. Bahasa lain memang di sini tidak ditulis di Alkitab yang spesifiknya apa, ya, tapi di Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan 11. Saudara boleh perhatikan di sana, boleh catat nanti baca di rumah. Kisah Rasul 2, 6 sampai 11. Ya, saudara, di sana dikatakan mereka juga berbahasa dengan bahasa Latin. Mereka berbahasa dengan bahasa Yunani. Mereka berbahasa dengan ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Kapadokia. Ya, Kapadokia di mana tuh Pak Pendeta? Saudara Google aja, zaman sekarang tuh udah canggih. Di Turki, saudara. Ya, mereka berbahasa-bahasa di mana bahasa yang mereka tidak memakainya biasa setiap hari. Ya, tujuannya apa? Memberitakan kepada saudara dan saya, mengatakan kepada saudara dan saya bahwa Roh Kudus itu universal. Roh Kudus itu saudara bekerja di dalam hidup saudara dan saya mulai pada saat itu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk memberitakan kabar baik, memberitakan kebenaran, memberitakan damai sejahtera, memberitakan kekuatan, penghiburan, pertolongan bagi setiap saudara dan saya, agar saudara dan saya kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara dan saya kita selamat, keluargamu, keluargaku, seisi rumah kita, nama kita terdaftar di sorga. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya pada pagi ini saudara dan saya kita melihat bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah pekerjaan yang ajaib. Amin. Pekerjaan yang luar biasa. Kenapa saya katakan ajaib? Ya seperti yang tadi saya sampaikan saudara. Contoh kita orang Indonesia, kita biasanya pakai bahasa Indonesia. Ya ketika saudara diurapi, ya menerima pencurahan Roh Kudus, ya tiba-tiba kita berbahasa dengan bahasa-bahasa yang lain. Nah, kira-kira seperti itu saudara. Itu bukan karena kepandaian kita, bukan kuat gagah kita, tapi itu karena pemberian Tuhan. Itu sebabnya namanya karunia, iya saudara. Karena karunia, karena pemberian Tuhan, maka saudara tidak bisa dipelajari. Nah itu saudara. Ya mohon maaf saudara, tidak bisa dipelajari atau tidak ada mata pelajarannya. Tidak ada, mohon maaf sekali lagi, apalagi ya, tidak ada mata kuliah bahasa Roh Kudus, nggak ada saudara. Karena itu semua karunia, pemberian. Iya saudara, ketika mereka bertekun beribadah. Ya minggu lalu ingat kalau saya pernah sampaikan kepada setiap saudara minggu lalu, ya kita adalah masa penantian. Setelah hari kenaikan Tuhan Yesus, ya menyambut Pentakosta 10 hari. Hari ini adalah hari yang ke-10. Ya murid-murid menantikan ya janji Tuhan, menantikan kuasa Roh Kudus. Mereka bertekun ibadah. Kalau saudara ingat juga kemarin sepanjang seminggu ya setiap hari di gereja Tiberias biasanya setiap kali menyambut Pentakosta ada yang namanya ibadah reli doa
Pentakosta. Ya, di tempat ini setiap hari ada ibadah, saudara. Setiap jam 18 malam. Ya, saudara. Maka saudara dan saya pagi ini kita melihat ya bagaimana hidup kita dipenuhi, bagaimana hidup kita bisa penuh. Hidup saudara dan saya berbuah. Hidup saudara dan saya ada damai sukacita. Hidup saudara dan saya, keluargaku berbahagia. Semua saudara dan saya kita harus percaya karena karya Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu dekat dengan saudara dan saya. Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya. Amin. Roh Kudus menolong saudara dan saya. Ia yang terdekat dengan saudara dan saya. Saya tahu ya mungkin ada orang-orang terdekat dengan kita. Contohnya suami, istri, orang tua, anak-anak. Tapi Roh Kudus lebih dekat daripada setiap pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita. Karena saudara dan saya, ya saya percaya saudara Bapak Ibu, Roh Kudus lebih mengerti hidup saudara dan saya dibandingkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri. Yesus Kristus Tuhan untuk saudara dan saya. Apapun hari ini menjadi doamu, percayalah penuh, berkata-katalah kepada Tuhan, pulang beribadah saudara dan saya. Kita akan melihat hidupku dipenuhi Roh Kudus. Doa-doamu dikabulkan Tuhan. Saudara dan saya, kita melihat kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Nah, saya catat di sini saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus ya sama seperti firman Tuhan, ya itu ciri-cirinya ada beberapa. Yang pertama, hidupnya di dalam buah roh. Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Ada lagunya ya. Di sekolah minggu kan dulu ada lagunya ya. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan. Ya itulah pokoknya ya saudara ya. Haus dan taat akan firman. Roh Kudus menuntun dalam kebenaran. Amin. Ketika saudara dan saya di dalam persoalan, menghadapi tantangan, pergumulan, ya yang saudara dan saya kita lakukan, yang kita cari adalah firman Tuhan. Amin. Saudara dan saya kita tidak cari yang lain. Ketika orang dunia panik, orang dunia bingung, saudara dan saya tidak bingung, tidak takut. Karena saudara dan saya kita pegang janji Tuhan. Saudara dan saya yang ada kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan, hidupku di akhir zaman yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, Tuhan memberkati. Katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara dan saya kita yang diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Saudara dan saya kita punya kehidupan doa. Ya, hidupnya nggak biasa-biasa aja, pasti punya kehidupan doa. Karena orang yang baca firman, poin kedua, ya saudara, pasti hidupnya berdoa. Orang yang hidupnya berdoa pasti akan menyembah Tuhan. Ya, menyembah Tuhan. Artinya saudara dan saya kita naikkan hati kita, kita sembah Tuhan. Ya saudara, kita berkata-kata dalam roh, berkata-kata dari hati kita menyembah Tuhan. Saudara ingat waktu itu saya pernah sampaikan bahwa menyembah Tuhan ya saudara bukan harus dengan suara yang baik. Karena bicara penyembahan bicara tentang nyanyian, betul, iya saudara. Tapi bicara penyembahan adalah bicara tentang ketaatan hati, penundukan hati, iya saudara, submission, ya berkata-kata dalam roh kita dengan hati kita kepada Tuhan, meninggikan Dia. Ya untuk apa punya suara yang baik kalau hatinya nggak kepada Tuhan? Untuk apa punya suara yang indah, suaranya bisa meliuk-liuk, ya tapi hatinya, maaf ya saudara, hatinya tidak taat kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya saudara dan saya, kehidupan doa akan membawa saudara dan saya semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan. Saya percaya hidup saudara dan saya semakin semangat. Katakan amin. Ya, orang yang senang berdoa hidupnya pasti lebih semangat. Katakan amin. Ya, itu sebabnya saudara dan saya, bagaimana kita bersemangat dalam kehidupan ini, terus berdoa. Ya, terus doakan sampai kapan Pak Pendeta? Sampai mujizat itu nyata. Amin. Sampai jawaban doa itu terjadi atas hidup saudara dan saya. Ya, dipenuhi Roh Kudus, tentunya hidup saudara dan saya sama seperti Roh yang kudus. Hidup kita semakin kudus, semakin yaitu ditolong Tuhan, dibenarkan oleh firman Tuhan. Hidup saudara dan saya disucikan menjadi bait yang kudus. Ya, sehingga kita akan jauh daripada pelanggaran, jauh daripada menjauhi semua yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saudara-saudara dan saya diberikan kuasa. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, diberi kuasa. Yes, karena apa? Karena kekudusan firman Tuhan. Maka di mulutmu ada kuasa. Untuk apa? Menjadi saksi. Katakan sama-sama, menjadi saksi.
Yes, ya saudara. Kuasa itu terjadi kepada murid-murid. Ya, murid-murid diberikan kuasa. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada lidah-lidah api, itu kuasa kepada mereka, kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Untuk apa? Untuk bersaksi. Bersaksi kepada siapa? Kepada setiap makhluk yang belum percaya, yang belum mengenal Injil, yang belum mengenal Yesus. Makanya mereka diberi kuasa dengan bahasa-bahasa lain. Kalau bahasanya cuma satu, bagaimana mereka yang berbahasa lain? Nanti bagaimana mereka mengerti? Bagaimana mereka boleh menerima Injil itu? Ya, saya berapa waktu yang lalu datang ke LAI, ya saudara, Lembaga Alkitab Indonesia. Itu saudara luar biasa. Alkitab itu saudara luar biasa, cetakannya macam-macam. Ada cetakan ND, ada cetakan Nias, cetakan bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Kupang, NTT, saudara, sampai bahasa-bahasa pedalaman, iya saudara, di Indonesia. Saudara bayangin, itu baru Indonesia, belum negara-negara yang lain, saudara, ya, belum negara-negara yang negara Latin, negara mereka yang berbahasa Yunani, sampai ke pedalaman-pedalaman, pelosok-pelosok, ya, bahkan sampai tempat-tempat yang belum dijangkau sekalipun. Saya percaya kuasa Roh Kudus akan memimpin saudara dan saya. Katakan amin. Saudara dan saya dibawa kepada damai sukacita. Karena damai sukacita itu yang dicari sama manusia hari-hari ini. Manusia hari-hari ini cemas, takut. Ya, ada banyak persoalan, ada banyak resesi, ada banyak sakit penyakit virus yang katanya 2020 pernah ada, 2025 katanya mau datang lagi. Katanya, ya saudara. Ada begitu banyak manusia yang cemas hari-hari ini. Ya saudara, kenapa? Karena begitu banyak pengurangan pekerjaan, banyak pengurangan karyawan. Ya, ada begitu banyak orang-orang yang hari-hari ini melihat persoalan dalam kehidupan rumah tangga pribadi. Ya, baik juga anak-anak muda. Ya, saudara, bagaimana tentang 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, krisis yang dihadapi oleh mereka pribadi. Bagaimana sekolah saya Pak Pendeta? Bagaimana kuliah saya Pak Pendeta? Pak, bagaimana karir saya? Dan lain-lain. Ada begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh manusia hari-hari ini. Saudara dan saya, percayalah, Roh Kudus hari ini dicurahkan, membawa kabar baik bagi hidup kita, membawa sukacita bagi saudara dan saya. Kuncinya saudara dan saya, kita buka hati, kita terima kuasa Tuhan. Saudara dan saya, kita akan berjalan terus naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor, sesuai dengan firman Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Nah, pagi ini kita belajar sama-sama. Kalau tadi kita sudah lihat ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, pagi ini kita belajar apa yang terjadi ketika Roh Kudus memenuhi hidup orang percaya. Yang pertama, Roh Kudus menolong hidup saudara dan saya untuk hidup dalam kekudusan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup dalam kekudusan. Yes, hidup dalam kekudusan adalah dasar di mana saudara dan saya melihat kesuksesan, melihat kesembuhan, melihat saudara dan saya hidup kita berbahagia, ada damai sukacita. Amin. Yuk kita lihat sama-sama 1 Korintus 3 16 sampai dengan 17. Dua ayat kita lihat bersama-sama. 1 Korintus pasalnya yang ketiga 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Sama-sama katakan dengan saya bait Allah. Yes. Coba bilang sama kanan kiri saudara, dengan senyuman katakan, hidupmu bait Allah. Bilang, hidupmu adalah bait Allah. Katakan amin. Yes, saudara. Ya, hidup saudara dan saya adalah bait Allah, baitnya Tuhan, baitnya Roh Kudus. Bait itu adalah gambaran bangunan, ya saudara, atau mesbah atau gedung. Ya saudara, gereja bukan gedungnya, gereja adalah saudara dan saya. Ya, itu sebabnya saudara dan saya dikatakan adalah baitnya Tuhan, baitnya Allah. Sebagaimana bait Allah adalah bait Tuhan, rumah Tuhan adalah yaitu kudus adanya, bait Tuhan, bait Allah adalah benar adanya. Di sana ada kebaikan, ada sukacita. Disitulah juga hidup saudara dan saya ada kebaikan, ada sukacita. Katakan amin.
Tapi sekali lagi sukacita kebaikan tidak akan tercurah ketika, mohon maaf saudara, tidak didasari oleh kekudusan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya kita harus kembali kepada dasarnya. Ya saudara, lupakan yang lalu, tinggalkan yang lalu. Kita hidup dalam pertobatan setiap hari, mandang ke depan. Saudara dan saya akan melihat pertolongan dan kebaikan Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya saudara dan saya, suami istri, khususnya rumah tangga, keluarga. Ya, keluarga itu berbicara tentang rumah, ya makanya rumah tangga, ya saudara. Ya, keluarga berbicara tentang apa saudara? Kekudusan firman Tuhan dari kerajaan sorga. Yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya adalah kita adalah bait Allah. Ya saudara, bait Allah, ya saudara, adalah dasar untuk melihat ya keluarga yang diberkati. Ya saudara, kesembuhan di dalam rumah tangga keluarga. Bicara kesembuhan bukan hanya fisik, bicara kesembuhan juga hati setiap manusia. Hati setiap orang percaya. Karena saya percaya kalau hatinya sehat, badannya sehat. Amin. Kalau hatinya segar, ya saudara, hatinya gembira, badannya pasti gembira, tubuhnya pasti gembira. Katakan amin. Karena semua ya sudah berasal dari hati, dari pikiran. Itu sebabnya saudara dan saya hari ini ya Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Pak Pendeta? Tidak lain tidak bukan, kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Karena firman Allah adalah perkataan Allah. Perkataan Allah adalah kudus. Katakan amin. Untuk apa saudara? Untuk membawa saudara dan saya dari setiap gangguan, dari setiap tekanan dunia ini toksik saudara. Ya, itu sebabnya ada masalah, ada pergumulan, ada sakit penyakit di mana-mana. Saudara dan saya kita harus dikuduskan oleh darah Yesus. Hidupmu bukan di bawah masalah, tapi hidupmu di bawah darah Tuhan Yesus. Darah Yesus yang kudus menyucikan, menguduskan hati saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya kita boleh melihat kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya boleh mengalami kebaikan Tuhan. Saudara dan saya kita beribadah pagi hari ini. Saudara dan saya terima darah Yesus, yang sakit sembuh, yang resesi diberkati berhasil, bebas dari hutang-hutang. Keluargamu, keluargaku berkemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya di tempat ini kita mengucap syukur. Kita punya sarana minyak dan anggur. Amin. Ya, agar saudara dan saya hari ini kita boleh bersama-sama dengan keluarga kita. Lakukanlah ini apa yang Tuhan Yesus katakan. Pesan kepada saudara dan saya. Lakukanlah ini, perbuatlah ini. Yesus, setiap kali engkau mengingat akan aku, firman Tuhan Yesus. Agar saudara dan saya di tengah-tengah persoalan pergumulan dunia ini, saudara dan saya tetap di dalam keadaan baik. Oleh karena kasih-Nya. Katakan amin. Itu sebabnya saudara dan saya ya jangan alergi dengan bertobat. Karena orang bertobat pasti diberkati. Orang bertobat pasti selamat. Katakan amin. Orang bertobat terima darah Yesus pasti sembuh. Katakan amin. Iya saudara, itu sebabnya saudara dan saya kita harus mulai dari diri kita masing-masing. Amin. Perubahan kadang-kadang orang ya namanya berubah ya untuk menjadi yang lebih baik. Kadang-kadang orang ya susah Pak, sulit Pak. Tapi saya percaya di ujung jalan sana saudara dan saya kita akan memuji dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Saudara dan saya kita sehat, kita dipelihara Tuhan, kita diberkati berbahagia. Apa yang kau perlukan Tuhan cukupkan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Tapi bagaimana kalau orang, maaf ya saudara, kalau orang tidak memelihara hidupnya, tidak memelihara sebagaimana bait Allah dipelihara, tubuh saudara dan saya juga harus dipelihara. Itu sebabnya saudara kadang-kadang ya masalah itu bukan datang dari ya luar saudara, tapi kadang-kadang datang dari diri sendiri. Karena apa? Diri sendiri tidak mau memelihara apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya, tubuh yang baik, tubuh yang sehat. Mengingatkan saudara dan saya. Makanya saudara kalau bahasa kesehatan ini kita jaga kesehatan, iya kan saudara? Ada sepasang suami istri, ya saudara, waktu saya pelayanan ke Medan datang kepada saya, ya saudara. Lalu ini istrinya ibu ini bilang, Pak Pendeta doakan suamiku Pak Pendeta. Kenapa bu suaminya? Aduh Pak, suami saya batuk-batuk terus. Itu Pak, satu hari Pak dia merokok terus Pak Pendeta. Satu hari Pak 2 bungkus. Waduh. Ya dalam hati saya luar biasa ini. Suaminya datang, saya tanya, betul begitu Amang? Amang itu bapak gitu ya. Betul Pak Pendeta.
Ya jadi sekarang nih mau sembuh ya. Sembuh Pak Pendeta, saya capek batuk-batuk terus. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, ampuni, sayangi, kasihi, oleh darah Yesus saya kasih perjamuan, paru-parunya sehat, jantungnya sehat, sembuh, tidak merokok lagi, sembuh, agar Tuhan berkati keluarga mereka dalam kekudusan firman. Belum selesai berdoa saudara, Bapak ini tanya sama saya, bisik saya, Pak Pendeta, ya kenapa Amang? Boleh enggak? Setelah ibadah 1 batang lagi Pak Pendeta. Tahe. Mau sembuhnya, nggak mau berubahnya. Mau sehatnya, nggak mau. Ya saudara, nggak mau memelihara. Bagaimana bisa sehat? Bagaimana bisa diberkati? Ya saudara, tapi tidak terjadi pemeliharaan, perubahan tidak terjadi di sana. Perawatan, ya saudara, itu sebabnya. Saudara lihat orang-orang yang ya sehat pasti hidupnya dirawat. Ya kalau saudara lihat hari-hari ini, zaman sekarang banyak sekali saudara orang yang perawatan. Wajahnya perawatan, tubuhnya perawatan, semuanya perawatan. Karena mau sehat. Begitu juga roh saudara dan saya. Amin. Begitu juga hati saudara dan saya. Hati kalau nggak dirawat, kalau nggak dipelihara, maaf saudara, hari-hari ini ada begitu banyak ya saudara yang namanya toksik, ada begitu banyak yang namanya kecemasan, ketakutan yang akan mengambil damai sejahtera sukacita dari hati orang Kristen. Itu sebabnya jaga hati. Bicara tentang jaga hati, Tuhan berbicara, Tuhan bekerja di tengah orang-orang yang hatinya tulus murni di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yuk kita lihat Matius 5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayatnya yang ke-8. Sama-sama kita lihat, kita baca saudara. 1 ayat. 1, 2, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sama-sama katakan dengan saya, suci hati. Yes, suci hati artinya orang yang merawat hatinya, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya saudara Bapak Ibu, Maria Ibu Yesus bukan kebetulan tiba-tiba langsung dikaruniai Roh Kudus. Lalu malaikat datang bawa kabar baik. Gabriel datang kepada Maria Ibu Yesus. Kabar baik, ya Shalom Maria, engkau yang dikaruniai. Ya, tiba-tiba langsung mengandung saudara. Saya percaya enggak kebetulan. Tapi karena Maria Ibu Yesus, Maria menjaga hatinya, merawat hatinya. Maria datang kepada Tuhan setiap hari, walaupun saya tahu saudara di Alkitab tidak ditulis. Tapi saya percaya bahwa dia punya hubungan yang dalam dengan Tuhan. Ya saudara, bahwa Tuhan lebih tertarik kepada orang yang menjaga hati. Kata kami, Tuhan gak lihat wajah, Tuhan tidak lihat penampilan. Iya saudara, Tuhan tidak tertarik kepada penampilan seseorang saudara, karena Tuhan lebih tertarik kepada hati. Iya saudara, penampilan bisa berubah, penampilan bisa menipu. Ada orang yang di depan senyum, di belakang awas lu ya. Iya kan saudara, ada orang iya salam, iya salam. Iya, orangnya udah gak ngeliat, orangnya udah pergi. Waduh, ya jeng gitu saudara, kayak di sinetron gitu loh saudara, ya awas lo nanti lo, lihat aja lo. Tapi dia, iya salam, wajah saudara, penampilan, ya bisa berubah, bisa menipu, tapi hati tidak bisa menipu. Saudara bisa pura-pura di depan sesama saudara, ya bahkan suami istri sekalipun, ya orang yang terdekat sehari-hari sekalipun. Bisa menipu, bisa berpura-pura, ya saudara. Tapi di hadapan Tuhan, saudara dan saya tidak bisa berpura-pura. Karena Tuhan yang menciptakan hati kita. Yang menciptakan hati kita bukan istri kita, bukan suami kita, bukan orang tua kita. Ya, yang menciptakan hati saudara dan saya adalah Tuhan. Itu sebabnya kalau ada sakit hati, kalau ada hancur hati, kalau ada kerusakan dalam hati, yang bisa menyembuhkan, menyehatkan, mengembalikan dengan utuh hanya Tuhan. Amin. Ya saudara, itu sebabnya saudara, serahkan setiap pribadi, setiap keluarga, setiap hati hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa ubah hati. Kita gak bisa ubah hati keluarga kita. Kita gak bisa ubah hati sesama kita, tapi Tuhan bisa. Katakan amin saudara. Tuhan bisa. Ya, yang dulunya mungkin, ya saudara, ya saya banyak ketemu sama jemaat, Pak tolong doakan Pak, ya kakak saya Pak, papa saya Pak, mama saya Pak, anak saya Pak Pendeta. Yang dulunya mungkin ya tidak bisa dijangkau. Ya, tapi ketika saudara dan saya berdoa, Roh Kudus akan bekerja, menjamah
yang menjumpai setiap hati sehingga mereka hidup dalam pertobatan. Sehingga mereka hidupnya diubahkan. Sehingga mereka boleh mengenal kasih Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan. Siapa yang mau melihat kemuliaan Tuhan? Siapa yang percaya mengalami kebaikan Tuhan? Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dari hati yang berubah, saya percaya hidupmu akan mengikuti saudara, hidup yang berubah, yang terus maju, terus baik di dalam Tuhan, hidup dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Seorang menulis buku rohani bernama Rick Warren, dia berkata, God is more interested in your character than your comfort. God is more interested in making your life holy than He is in making your life happy. Jadi Allah, Tuhan lebih tertarik dengan karakternya saudara dan saya, hatinya saudara dan saya yang terus saudara memelihara, merawat hati yang baik di hadapan Tuhan, hati yang suci, yang tulus di hadapan Tuhan, saudara, sehingga Allah akan membuat saudara dan saya menjadi penuh di dalam kekudusannya. Saudara dan saya percayalah bahwa setelah saudara dan saya kita melihat terus merawat, menjaga hati kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, kebahagiaan akan mengikuti kehidupanmu. Sukacita akan menjadi bagianmu. Katakan amin. Saudara. Damai sejahtera menjadi bagian saudara dan saya. Katakan amin. Kesembuhan akan menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Ada satu ibu saudara, dia kehilangan suaminya. Dia sangat mencintai suaminya. Suatu hari saudara, ketika suaminya sudah tidak ada, dia menjadi semakin lemah tubuhnya. Jadi sedikit-sedikit dia pingsan. Sehingga singkat cerita medis mengatakan bahwa dia harus operasi jantung. Jantungnya harus dipakai ring, dipasang ring karena lemah sekali. Ada kelainan pada jantungnya. Semenjak dia tubuhnya lemah terus, saudara, dan dia sangat mengasihi suaminya. Singkat cerita saudara, satu hari dia mau berangkat ke gereja, pergi ke gereja di Kelapa Gading sini saudara, tapi tiba-tiba dia tidak bisa karena dia tiba-tiba dibawa ke rumah sakit karena dia tiba-tiba jatuh dan dia tiba-tiba kelemahan tubuh. Sampai di rumah sakit ada saudaranya, kakaknya datang ke gereja dan berkata kepada kami, Pak, adik saya besok dijadwal harus dioperasi, jantungnya lemah sekali, kelainan. Dan kami berdoa, kami serahkan darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, darah kekudusan, darah kebangkitan, jantung baru, sehat sempurna. Katakan amin. Oleh Roh Kudus, saudara dan saya, kita diperbaharui. Hidupmu, hidupku diperbaharui. Amin. Hati dan pikiran kita diperbaharui. Oleh darah Yesus, jantung saudara dan saya baru. Paru-paru kita baru, ginjal kita baru, usus baru, seluruh tubuh kita dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus yang mengalir, sudah menjadi baru. Katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Maka kakaknya saudara memberikan perjamuan sebelum besoknya dibawa ke ruang tindakan. Ketika masuk di ruang tindakan, tetap masuk ruang tindakan. Saudara, ternyata dia dibius beberapa lama. Ketika dia mengalami masuk alam roh, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia melihat Allah. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan jantung baru. Aku beri jantung baru bagimu. Satu kata saudara, satu kalimat, aku beri jantung. Dia tadinya dia bersaksi saudara, dia tadinya sudah udah mau seneng karena dia pikir dia akan ketemu sama suaminya. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada aku akan memberi jantung baru bagimu. Beberapa jam kemudian ketika dia sadar, saudara, medis membawa laporan report yang sangat luar biasa. Mujizat Tuhan dinyatakan, jantungnya dinyatakan sehat, tidak perlu dioperasi. Seketika itu juga menjadi sembuh, menjadi sehat, penuh kemuliaan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Yang percaya kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, mengalami kebaikan Tuhan. Roh Kuduslah akan membawa saudara dan saya mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Matius 5 ayat 8 tadi yang berkata mereka akan melihat Allah, itu artinya akan mengalami hadirat Allah, mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, memang kita tidak bisa melihat Allah secara, kita masih di dunia, tapi Allah, saudara, datang dalam firman-Nya. Allah datang dalam perkataannya. Tuhan datang pada hidup saudara dan saya, dapat berbicara melalui apa saja, melalui Roh Kudus Allah. Yang setuju katakan amin. Waktu saya sedang berbeban berat, banyak pikiran, sehingga pusing gitu saudara ya.
Saya antar istri saya waktu itu, dia ke satu tempat, dia masuk lalu saya pergi ke toilet, ya sudah di tengah beban berat saudara. Ya, saya masuk ke dalam toilet yang belum pernah toilet pertokoan yang belum pernah saya datangi sebelumnya. Saudara, di toilet itu saudara ada sebuah wastafel, ada sebuah cermin. Ya, di cermin itu saudara ada sebuah stiker. Ya, saudara tahu stiker ya, gambar tempel itu saudara yang ditempel di cermin. Stiker itu bertuliskan, sudahkah Anda hari ini mengucap syukur? Wah, itu masuk ke hati saya saudara. Ya, sudahkah Anda hari ini mengucap syukur? Iya saudara, saudara, kalau Tuhan bisa bicara dengan cara yang ajaib melalui stiker saudara. Ada seorang anak muda saudara, bukan Kristen, dia katakan, Pak, 2 minggu yang lalu dia ibadah di BCP, ketemu saya di ibadah terakhir, tolong doakan saya karena hari ini saya baru pertama kali datang ke gereja. Saya kaget, yang kaget saya, pertama kali kamu ke gereja? Iya. Tahu dari mana gereja? Dari teman. Tapi waktu itu saya pernah datang Pak ke acara Natal. Natal di mana? Di GBK Pak. Oh, kamu datang ke GBK? Iya. Kenapa kamu kok bisa datang Natal ke GBK? Karena saya pingin lihat kembang api Pak Pendeta. Tahu dari mana kembang api? Kan di TikTok viral Pak. Oh iya juga ya, saya bilang. Oh, kamu taunya dari sosial media? Iya Pak. Datangnya lebih awal. Kembang apinya belum mulai, tapi dia datang lebih awal. Saya percaya saudara bahwa semua pekerjaan Roh Kudus, katakan amin. Dan siapa yang tahu ketika dia datang dari awal, Roh Kudus menjamah, jadi ikut ibadah. Ya saudara, pulang beribadah sukacita karena hatinya dijamah Tuhan. Dia bisa melihat cita-citanya tercapai, bisa lihat kembang api. Pulang sukacita, walaupun pulangnya harus jalan rame-rame dengan semuanya, tapi dia merasa kayak ikut jemaat Tuhan juga gitu saudara. Dia bersama-sama dengan semua saudara-saudara yang lain, bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan ketika dia datang beribadah kepada Tuhan, hatinya dijamah Tuhan. Amin. Dia pulang saudara, dari semenjak acara Natal itu Tuhan Yesus menjumpai dia berkali-kali, sehingga dia memutuskan untuk datang ke rumah Tuhan. Dan sebentar tanggal 20 dia akan menyerahkan dirinya untuk dibaptis menjadi warga sorga, sempurna sehat, penuh kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Yang kedua, yang terakhir, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara. Maka ketika Roh Kudus memenuhi hidup orang percaya, apa yang terjadi? Roh Kudus memampukan kita untuk mengalahkan setan kuasa gelap, iblis roh jahat. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Sama-sama kita perhatikan. Saya hampir selesai. Memang kami hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Haleluya. Alkitab hari ini mengajar kepada saudara dan saya. Paulus mengatakan, memang kami hidup ya masih di dunia, tapi kita tidak berjuang secara duniawi. Ya, karena lawan saudara dan saya, ya saudara, adalah yaitu roh dan ya roh-roh di udara saudara. Lawan kita bukan darah dan daging. Senjata saudara dan saya bukan senjata duniawi dalam perlawanan kita, dalam perjuangan hidup kita. Tapi senjata saudara dan saya hari ini adalah firman Tuhan, iman di dalam Yesus. Dan bukan kebetulan kalau di akhir zaman ini Tuhan kasih kepada saudara dan saya sarana minyak dan anggur, agar keluargamu, keluargaku terpelihara sempurna, sempurna sehat, dibangkitkan pada akhir zaman. Saudara dan saya menang atas segala perkara. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara diurapi, saudara dan saya kita sehat. Amin. Orang yang diurapi diloloskan dari mara bahaya. Katakan amin. Ketika saudara dan saya diurapi, percayalah penuh kemuliaan Tuhan, ya hadirat Tuhan mengikuti saudara dan saya. Ya, don't you know you are marked by God? Saudara, tahukah saudara bahwa saudara dimeteraikan oleh kerajaan sorga? Dimeteraikan artinya apa? Ditandai. Saudara dan saya kita punya tanda kerajaan sorga. Katakan amin. Ada jemaat, satu anak perempuan, anak muda cerita saudara kepada kami.
Pak Pendeta, ya ada masanya saya pulang ke rumah, saya takut sekali. Karena rumahnya di daerah Bekasi Timur ke sana, saudara saudara tahu Babelan ke sana lagi gitu, saudara. Itu kalau malam itu agak sepi gitu, saudara ya. Dan cukup gelap gitu, saudara ya. Dan ada masanya, saudara, dia berkata, saya sangat ketakutan. Padahal mau pulang ke rumah sendiri. Iya, saudara, tapi takutnya luar biasa. Ya, tapi ketika saya beribadah di Tiberias, ya saya percaya diurapi dengan minyak, pasukan malaikat sorga berjaga melindungi saya. Ya, dan saudara, dia bercerita kepada kami, ya semenjak dia beribadah di Tiberias dia nggak takut lagi, diurapi dengan minyak. Ada satu pengalaman, satu kejadian, saudara, waktu dia sedang melewati sebuah jalan raya, ya saudara, di pinggir jalan tersebut, saudara, ada beberapa orang yang sepertinya dia lihat, saudara, itu berkerumun dan ya saudara pakai motor, dan beberapa orang seperti melihat dia dari arah jauh, sudah memperhatikan, sudah melihat, ya, tapi di dalam hatinya dia terus ya berkata-kata tentang kata-kata berkat, kata-kata mujizat, kata-kata firman Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa berkata-kata kalau kita tidak pernah membaca? Itu sebabnya saudara dan saya, kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk kita mengingat apa yang sudah pernah kita terima di gereja, di dalam ibadah, ya renungan pribadi, apa yang sudah pernah baca dari firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Mazmur 91 itu, saudara, luar biasa, katakan amin. Ya, saudara, dahsyat dan ajaib, katakan amin. Iya, bahkan saudara, dunia pun ya menyaksikan kesaksian yang ajaib, yang luar biasa. Ya, saudara boleh Google, saudara, ada sebuah peristiwa namanya Dunkirk. Peristiwa Dunkirk ini, saudara, penyelamatan tentara Inggris ya saudara, keluar dari daratan di Prancis. Daratan di Prancis itu namanya Dunkirk. Mereka dikepung oleh tentara Jerman, dan mereka keluar dari kepungan tentara Jerman karena mereka berdoa dan mereka mengucapkan Mazmur 91. Ketika mendiang Pendeta Pariaji masih ada, saudara, beliau terus menyampaikan kepada saudara dan saya, setiap hari kita baca Mazmur 91. Amin. Kenapa? Karena itu berkat minyak anggur, berkat orang yang melekat kepada Tuhan. Perjamuan kudus akan membawa saudara dan saya lekat kepada Tuhan. Minyak urapan akan membawa saudara dan saya terus lekat kepada Tuhan. Amin. Berkatnya apa, saudara? Dengan panjang umur akan kukenyangkan engkau, dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Berkata, saudara, dalam setiap pengajarannya kita diurapi menjadi warga sorga, diberikan kuasa-kuasa Allah untuk menang atas setan-setan dan kuasa gelap. Haleluya. Ya, saudara dan saya, kita ya percaya ya bahwa beliau terus mengajar saudara dan saya, dan sampai hari ini ya warisan pengajaran beliau terus kami sampaikan. Sekali lagi, kita diurapi menjadi warga sorga. Boleh tolong ditampilkan? Kita diurapi menjadi warga sorga, diberikan kuasa-kuasa Allah untuk menang atas setan-setan dan kuasa-kuasa gelap. Lukas 10, 19 dan 20. Saudara dan saya, kita tidak kosong. Saudara dan saya, kita punya sarana, katakan amin. Kalau dunia bilang, kalau mau tenang hidupmu, kosongkan pikiranmu. Kosongkan pikiranmu. Kosong, tatap mata ojan. Ya, kosong malah diperdaya, kosong bisa ditipu. Tapi ketika saudara dan saya hidup kita, roh kita dipenuhi oleh roh Allah, Roh Kudus mengalir atas hidup saudara dan saya. Kita menjadi sembuh, kita menjadi sehat. Saudara dan saya menjadi berhasil, berbahagia, beruntung bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara dan saya berkemenangan, dibangkitkan akhir zaman. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Baru saudara, saya undang setiap kita bangkit berdiri pada pagi ini. Kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus yang terbaik dari Tuhan Yesus bagi setiap kita. Tubuhnya dan darah yang tercurah bagi setiap kita. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami.
Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat dalam nama Yesus. Kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, benjolan, sembuh segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama mari kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari. Kami hidup di dalam pertobatan setiap hari. Kami hidup di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai. Bersama keluarga, rukun damai, berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah dalam nama Tuhan Yesus. Kami diurapi penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Kami diberkati oleh darah Yesus. Kami warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Ciptaan yang baru, kami dikuduskan oleh darah Yesus. Pikiran kami, perkataan, perbuatan kami dalam nama Yesus. Kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak saraf kejepit oleh darah Yesus. Kami tolak terkapar, kami tolak virus, kami tolak COVID oleh darah Yesus. Bersama keluarga kami panjang umur, jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak, paru-paru sehat, kami tolak asma, kami tolak TBC, tidak ada flek, ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi, peredaran darah kami lancar, kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus, kolesterol normal, gula darah normal, tekanan darah normal, usus kami sehat, pankreas sehat, empedu sehat. Dalam nama Yesus, lambung kami sehat. Kami tolak mah, kami tolak sakit GERD oleh darah Yesus. Kami menjadi sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing setiap pribadi, setiap kita boleh berdoa kepada Tuhan. Jangan diminum dulu. Saudara boleh minta sama Tuhan Yesus apa yang hari ini menjadi pokok doa, menjadi iman, sebutkan di dalam doa setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan apa yang diperlukan oleh anak-anakmu, cukupkan. Berkati Tuhan yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus yang kudus, mujizat jadi dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, hutang bayar
bulan yang baru ini. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak fitnah atas keluarga, gereja, dan pribadi. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Kami diberi jubah pesta di sorga, tubuh kemuliaan. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, kami punya roh. Apa yang kami pegang, yang kami injak, diberkati Tuhan. Berhasil segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada pagi ini. Mari naikkan setiap doa, ucapan syukur dari hadapan Tuhan di hari Pentakosta ini. Biar izinkan Tuhan, izinkan Roh Kudus menuntun setiap langkah hidup kita. Puji nama Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Berikan pujian tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari angkat minyak bersama-sama saudara di Gereja Nias, saudara di live streaming. Dengan iman kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan. Dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami toletan dan perbuatan yang kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami dijaga malaikat, kami disayang Tuhan Yesus, kami diberkati mujizat terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Dijaga malaikat, kita warga sorga. Tangan kita digandeng Tuhan Yesus terbang ke sorga. Selama di bumi saudara dan saya diberkati mengalami kebaikan Tuhan. Melihat Tuhan di dalam nama Yesus melalui mujizat, melalui firman-Nya. Setiap pokok doa umat-Mu dikabulkan Tuhan. Yang sakit sudah sembuh, yang gagal diberhasilkan Tuhan. Mereka yang berdoa untuk rumah diberkati, punya rumah di bumi di sorga, punya keturunan ilahi. Berkati Tuhan anak-anak muda yang pandai, yang cerdas, yang berhasil, sehat sempurna. Tuhan beri roh takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Taat kepada orang tua, berbahagia hidupmu di bumi. Berkati mereka yang akan ulangan ujian, diberkati berhasil, yang pandai, yang cerdas, sehat sempurna. Yang terutama dalam nama Yesus berdoa dan belajar. Berkati Tuhan nilainya 9-10, dapat beasiswa dalam dan luar negeri. Berkati Tuhan Yesus setiap perjalanan langkah kaki pulang, setiap anak-anak-Mu menuju tempat masing-masing dari Gereja Nias. Dijaga malaikat, kami tolak jatuh celaka dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan di live streaming, Tuhan berkati urapi, kuasa Tuhan menerobos setiap hati, setiap pikiran diselamatkan, dijamah, Roh Kudus mengalir di dalam nama Yesus. Melalui Pentakosta ada banyak mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Berkati baptisan selam 20 Juni dalam nama Yesus, penuh kemuliaan Tuhan. Winner Camp diberkati berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkati yaitu acara program gereja Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang beribadah pada pagi ini. Semua diberkati, disayang Tuhan Yesus. Berkati Pak Henry dan keluarga, berkati Pak Noldi dan keluarga, Pak Andre dan keluarga, Pak Yobel dan keluarga diberkati. Berkati Tuhan Yesus, Pak Anggoro dan keluarga, Pak Boy dan keluarga. Berkati Ibu Intan dan keluarga besar dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan Yesus memberkati yaitu Pak Halim dan keluarga. Berkati semua pada pagi hari ini yang melayani Tuhan Yesus dalam berkat pertolongan kebaikan Tuhan. Berkati gembala sidang kami, Bu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, berbahagia bersama dengan keluarga besar. Sama seperti kami
dengan berkat, kami pulang dengan berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat kasih anugerah dari kerajaan sorga. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin.